warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan hasil eksplorasi yang kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Fikri Rodatul Hidayah. Saya Isnur Rahmanisi. Saya Arini Tias. Saya Fadilah Lanang Maulana. Saya Fatih Zakil Fauzan. Saya Ibni Fawasayan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 kelas 10. Kelompok 2 kelas 10-7 ingin melaksanakan tugas, yakni wawancara kepada narasumber Bapak Sudarminto dari sesepuh Masjid Agung Al-Azhar Kota Arjo. Ya. Baik, sebelumnya Pak, perkenalkan saya Fatih Zakir Fauzan. Ya. Izin mewawancarai Bapak akan asal usul Masjid Agung Al-Azhar Kota Arjo ini, Pak. Asal usulnya ya. Bapak, kami meminta untuk Bapak bisa menjelaskan asal usul sedikit asal usul. Ya. Kami sudah ada gambaran. Secara singkatnya, secara singkat Baik, Pak. dari Masjid Al-Azhar Kota Arjo, bahwa secara singkatnya adalah dari tanahnya dulu ya. Tanahnya dulu adalah tanah wakaf yang ukurannya 75 kali 45 meter. Jadi jumlah luasnya 3.375 meter persegi. Adalah yang wakaf adalah Bapak Kiai Kastubo. Bapak Kiai Kastubo. Untuk latar belakangnya didirikan masjid ini adalah, kalau dulu kan istilahnya untuk musola-musola itu masih jarang ya. Salah satunya adalah dari warga, dari Bapak Kiai Kastubo dan Bapak Kiai Suwada, ini nanti imamnya yang jadi mendirikan masjid yang soko gurunya adalah dari pindahan dari daerah Alang-alang Ngombo, Desa Kiri Gondo, Kecamatan Kutu. Soko guru tahu soko guru? Yang tempat itu yang pokoknya itu adalah dari sana. Terus karena mungkin di sini belum banyak musola, salah satunya masjid didirikan di sini untuk menampung jamaah masyarakat di sekitar. Ya. Yang pendirinya adalah wakaf tanah Bapak Kastubo, untuk imam atau nadirnya adalah Bapak Kiai Subada. Ya. Jadi didirikan pada tanggal 9 September 1887, berarti sudah lama bulat lah belum. Ini saja mungkin dulu masih sawah. Iya masih. Jadi untuk menampung jamaah di daerah sini Kutu Arjo, khususnya di Kauman. Ada siapa lagi mungkin? Pak, untuk peninggalan sendiri dari Masjid Al-Azhar ini apa itu, Pak? Peninggalan Peninggalan seperti hidup atau apa? oh ya gitu, ini Mas, jadi benar-benar untuk bangunannya itu peninggalnya ada 2 bangunan yang bersejarah, adalah dari kantoran itu adalah cagar budaya dulu digunakan untuk akad nikah. Ini akad nikah ya, dulu akad nikah zaman dulu. Jadi itu cagar budaya, dan masjid yang tengah itu juga cagar budaya. Cagar budaya itu bedanya hanya kalau kita mau tidak boleh dirubah bentuknya. Nah, jadi harus sesuai aslinya. Kalau misal rusak, kita yang membangunnya sesuai aslinya. Nah, jadi kita harus melaporkan ke Dinas Pariwisata, karena sekarang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Ya. Kalau di Kutu Arjo banyak, Kawajanan itu juga, terus SD Kutu Arjo 1 itu juga cagar budaya. Jadi tidak boleh dirubah bentuknya, hanya kalau rusak di biasa direhab, biasa tidak boleh dirubah bentuknya. Dan nanti kalau mau lihat meja yang untuk akad nikah masih ada, ada 1. Lihatnya sudah rusak, itu mejanya masih ada. Nanti kalau mau foto-foto lihat situasinya bisa ke masjid itu. Bisa. Kalau ini Biasanya untuk
tradisi sendiri dari Masjid Al-Izhar itu apa Pak? Mungkin ada kegiatan apa? Oh, jadi kalau untuk kegiatan rutinan ya, kalau untuk mingguan itu masjid sini setiap malam Selasa mengadakan pengajian. Satu Selasa dilaksanakan hanya 1 jam dari jam 8 ini jam 20 ya sampai jam 21 hanya 1 jam. Yang kita hanya mengkaji kitab sekarang yang sudah berjalan kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah dari Tunggorono banyak, jamaah dari Tunggorono banyak, jamaahnya ada 200-an ya, banyak dari Riyadh banyak. Kalau dari Kuto malah rojo lompor atau bener-bener. Terus untuk malam Jumatnya juga ada maulid itu yang Al-Bajali kan. Nah, nanti diteruskan pengajian. Ya, dan biasa. Kalau untuk tradisi ya kita kalau Idul Fitri dan Idul Adha biasa Mas mengadakan zakat fitrah, menerima zakat fitrah. Nanti untuk sosialnya kita salurkan ke fakir miskin, terutama daerah kita ini. Nanti kalau sudah cukup biasanya melebar kan. Nah banyak sih rasanya ini. Kalau sampai 500 bungkus, ini biasanya membaginya malah yang susah. Sini sudah cukup, belum mau banyak mana kita nggak tahu bahannya yang perlu dibagi. Biasanya itu dari apa? Sehingga piatu itu minta. Yayasan yang terbaik itu biasanya. Atau Idul Adha biasa sini memotong hewan kurban nanti kita bagikan. Kalau hewan kurban itu Idul Adha itu mudah, semuanya boleh seperti istilahnya semua orang Islam, jadi tidak dibedakan mana miskin dan semua bisa dibagikan. Jadi kepenak mudah, terus harus hanya orang Islam, tapi kalau orang Nasrani tidak boleh, panitia dosa. Nah ini kalau misalnya panjangan bisa sebagai kayak banget oh, jadi panjangan tangganya Janusrah Nasrani, nah panjangan memberi boleh. Panitia yang tidak boleh memberi kepada Nasrani ya. Ini kalau panjenengan dulu kan jika kita sekarang tidak apa-apa itu istilahnya yang kemasyarakatan. Ini kalau panitia memberi yang Nasrani tidak boleh. Kutusannya Terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktu buat kami untuk melaksanakan tugas ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya gunakan untuk nama taat, temurun. Mejanya tinggal satu cuci. Oh ya.
kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, Masjid Agung Al-Azhar memiliki sejarah berdiri yang dimulai tahun 1887 atas inisiatif Kiai Haji Kastubi dan Kiai Syuhada. Salah satu peninggalannya adalah kantoran yang digunakan untuk prosesi akad nikah pada masa lalu dan telah dijadikan cagar budaya. Kegiatan di masjid ini mencakup pengajian mingguan dengan membahas kitab Riyadhus Shalihin, Maulid Al-Berjanji, serta pelaksanakan ibadah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid ini menjadi bagian penting dalam sejarah dan kegiatan keagamaan masyarakat di sekitarnya, dan keberadaannya haruslah terus dilestarikan.